Ibadah haji setiap tahunnya digelar, namun sayangnya masalah selalu saja terjadi. Mulai dari keterlambatan bus, tenda yang tidak layak, hingga masalah visa haji. Karut-marut haji tentu membuat jemaah calon haji dibayangi rasa khawatir ibadah mereka tidak akan tuntas sempurna. Lalu apa saja yang membuat masalah ini selalu ada? Berikut laporannya. Resah, inilah yang dialami sejumlah calon jemaah haji di sektor 7 setelah bus yang mengangkut mereka ke Arafah tidak kunjung tiba. Jemaah calon haji yang rata-rata berasal dari embarkasi Jawa Barat ini sudah menunggu sejak ba'da subuh. Ketua Tim Was Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, yang berada di lokasi pun sempat berulang kali berkomunikasi dengan pihak syarikah mempertanyakan bus yang mengangkut mereka. Akhirnya pada pukul 11 siang, bus yang dijadwalkan datang pukul 7 pagi tiba menjemput mereka. Namun ironisnya, salah satu bus dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan karena menggunakan bus sekolah yang berwarna kuning. Atau yang kayak perusahaan lain tidak ada masalah. Jam 7 udah ada, jam 8 udah ada. Hanya 1-2 syarikah saja ini yang Rehat Manapi dan Sana Masyarik yang bermasalah dan transportasi ini. Tadi saya udah tanya, makanya ya dengan saya terpaksa harus tegas ke mereka. Kamu ngomong janji misalkan jam 7 harus tepat di jam 7. Saya tidak ingin nanti kejadian ke depan ketika Tarodudi menuju Musdalifah dan Mina ini terjadi. Meski yang datang bus sekolah, calon jemaah haji sektor 7 lebih beruntung dari apa yang dialami jemaah di Maktab 245. Jurnalis CNN Indonesia di Makkah, Dewi Safitri, melaporkan hingga pukul 12 malam waktu Makkah ada jemaah dari sejumlah sektor dari beberapa hotel belum terangkut ke Arafah. Menurutnya, Maktab 245 sudah memberangkatkan satu kloter JKS 6233, namun jemaah tidak mendapatkan tenda sesampainya di Arafah. Dewi Safitri melaporkan saat ini jemaah yang tersisa dipaksa diberangkatkan ke Arafah, namun tanpa jaminan tenda. Karut-marut haji hampir setiap tahun terjadi. Di tahun 2024, karut-marut haji juga terjadi pada keterlambatan bus yang mengangkut jemaah calon haji hingga sebagian dari mereka nekat berjalan kaki ke Arafah. Tidak hanya itu, tenda jemaah calon haji dinilai tim pengawas yang dikomandoi Caimin pada saat itu dinilai tidak layak. Mengelola gelaran haji dengan umat muslim yang datang dari seluruh penjuru dunia memanglah tidak mudah. Dan tahukah Anda berapa jumlah total manusia yang berada di satu tempat untuk ibadah haji setiap tahun? Dari data Kementerian Agama, di tahun 2024, jumlah jemaah haji dari seluruh dunia mencapai 1,8 juta orang. Dari jutaan jemaah haji, Indonesia lah yang total jumlah jemaah hajinya terbesar dari negara lain. Di tahun 2024, total jemaah haji Indonesia mencapai 241.000 orang, dan di tahun 2025 menurun menjadi 221.000 orang. Karut-marut haji yang berulang ini bukan tanpa respons dari Kerajaan Arab Saudi. Saat ini, pemerintah Kerajaan Arab Saudi melakukan beberapa terobosan agar mudah mengendalikan jutaan jemaah haji dari seluruh dunia. Di antaranya melibatkan perusahaan swasta yang disebut syarikah untuk mengelola haji. Tidak hanya itu, untuk mengendalikan jumlah jemaah haji ilegal, Kerajaan Arab Saudi menerbitkan kartu nusuk semacam paspor untuk bisa masuk ke kota suci Makkah dan Madinah. Penjagaan setiap pintu masuk Makkah dan Madinah diperketat dengan mengerahkan ribuan pasukan militer, kamera pengawas, hingga pesawat drone. Tim Liputan.